Shalom, bertemu lagi dengan Kak Ika di CG Kids. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai CG Kids kita pada hari ini, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai CG Kids kami. Tuhan yang pimpin dan sertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, Kak Ika punya pertanyaan. Siapa di antara kalian yang pernah bertemu dengan tantangan atau masalah? Angkat tangan. Nah, Kak Ika juga mau angkat tangan, karena Kak Ika juga pernah bertemu dengan tantangan atau masalah. Tahukah kalian, tantangan atau masalah itu ibarat raksasa yang harus kita hadapi. Siapa di antara kalian yang jika bertemu raksasanya malah menjadi lemah iman atau ragu-ragu? Contohnya, jika kalian bertemu dengan raksasa, kalian berpikir, Tuhan Yesus masih sayang sama aku nggak sih? Atau Tuhan Yesus tuh benar-benar nyata nggak ya? Contoh lain, misalnya saat kalian menghadapi ujian, tiba-tiba kalian merasa ragu-ragu, bisa tidak ya aku lulus dalam ujian ini? Jika di antara kalian ada yang pernah mengalami hal-hal seperti itu, Kak Ika cuma mau bilang, kuncinya hanya ada satu, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mampu membuat kita menjadi lebih berani menghadapi raksasa-raksasa yang ada di hadapan kita. Sepakat ya dengan Kak Ika? Yang sepakat bisa lambaikan tangan lagi. Oke, dan sekali lagi yang sepakat sama-sama katakan dengan Kak Ika ya. Bersama Tuhan Yesus, aku mampu menghadapi ketakutanku. Bersama Tuhan Yesus, aku berani menghadapi apapun. Yang terakhir, sama-sama kita katakan, I am brave. I'm brave. Nah, biar lebih semangat, kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yeay! Semuanya bertepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun.
Berikan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita menyatukan hati, menyatukan pikiran kita, mendatangi hadirat Tuhan. Nyanyikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kita sama-sama nyanyikan dari awal kembali. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu. Angkat tanganmu, katakan,
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan kami bisa bercege bersama-sama Bapa. Kami menaikkan pujian dan penyembahan kami ke hadirat-Mu Bapa. Biarlah manis Tuhan Kau dengar segala pujian dan penyembahan kami Bapa. Sekarang ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Evelina Tuhan. Biarlah apa yang kami akan terima nanti Tuhan itu akan memberkati hidup kami dan mengubahkan hidup kami Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Evelyn di sini. Hari ini Kak Evelyn punya pertanyaan nih. Adakah dari adik-adik yang pernah bertemu dengan raksasa yang badannya besar, tinggi, menakutkan? Pernah nggak? Kakak Evelyn rasa teman-teman atau adik-adik nggak pernah ada ya yang ketemu sama raksasa ya. Tapi tahukah adik-adik bahwa setiap hari sebenarnya kita sudah menghadapi raksasa kita? Mau tahu seperti apa contohnya? Contohnya adalah raksasa ketakutan ketika kita takut gelap, kita takut mau ujian, kita takut ditinggal papa mama, dan masih banyak lagi. Intinya semua yang membuat kita menjadi ragu, khawatir dengan Tuhan. Kita jadi tidak bisa 100% beriman dan yakin hidup dalam iman kepada Tuhan, itulah raksasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghadapi raksasa itu, kita mengalahkan raksasa itu dalam hidup kita? Caranya adalah kita harus minta kekuatan daripada Tuhan. Kakak akan cerita salah satu tokoh Alkitab yang bisa jadi teladan kita hari ini. Satu tokoh Alkitab yang sangat berani, yang walaupun badannya kecil, tapi dia bisa mengalahkan raksasa yang besar sekali. Siapakah dia? Ayo kita lihat. Nah, ini dia. Hari ini kita akan mulai cerita seorang anak, si bungsu, yang mungkin bukan apa-apa di keluarganya, tapi dia telah menorehkan sebuah sejarah yang hebat banget, yang bisa jadi teladan keberanian untuk kita semua adik-adik. Nah, kita lihat
Jadi, pada masa itu bangsa Israel dan bangsa Filistin itu sedang berperang, ya kan? Dan bangsa Filistin ini alias musuh dari bangsa Israel memiliki satu panglima yang gagah, perkasa ya, besar badannya, tinggi. Siapa aja yang lihat takut banget. Karena dia juga selain dia kuat, dia juga suka nantangin bangsa Israel. Ayo keluarin satu panglimahmu. Orang untuk berhadapan satu by satu gitu ya, satu dengan satu. Kalau misalnya bangsa Israel punya satu orang bisa ngalahkan saya akan mengabdi pada bangsa Israel. Tapi kalau misalnya tidak ada satu orang pun bangsa Israel yang bisa mengalahkan saya, Goliat, maka bangsa Israel semuanya harus tunduk kepada bangsa Filistin. Wah, takut kan? Nah, ternyata begitu mendengar itu seluruh bangsa Israel termasuk juga rajanya, siapa raja waktu itu? Raja Saul. Saat itu langsung ketakutan, takut banget nih. Nah, pada saat itu si Daud yang adalah si bungsu disuruh sama papanya untuk membawakan makanan bagi kakak-kakaknya yang berperang. Nah, 3 orang kakak-kakaknya yang gede-gede itu kan lagi ikut berperang, tapi semuanya lagi hening, lagi takut nih menghadapi Goliat. Saat itu Daud datang nih, cuk gitu ya, datang, terus dia bawain makanan. Dia lihat siapa tuh orang yang gede banget ya, Goliat itu tadi. Teriak-teriak mengolok-olok bangsa pilihannya Tuhan. Mengolok-olok bangsa Israel. Daud merasa marah gitu. Daud merasa orang itu siapa sampai dia tidak menghargai umat pilihan Tuhan. Akhirnya dengan keberaniannya Daud mengatakan kepada para prajurit di situ. Tapi kakaknya marah sama Daud. Katanya, kamu sok tahu ya. Ayo kamu jangan sok kuat lah apa segala macam. Itu orang hebat banget. Aduh, kamu pasti gak bisa lawan itu. Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Diam aja. Tapi Daud tetap punya iman bahwa Tuhan menyertai dia. Akhirnya seorang prajurit mendengar nih. Kok di antara semua orang yang ketakutan, semua orang yang gak berani lawan Goliat, ada satu anak kecil, Daud namanya, yang berani untuk mau lawan Goliat. Akhirnya disampaikannya kepada Raja Saul. Nah, saat Daud datang menghadap ke hadapan raja, raja itu bingung. Raja itu kayak ragu-ragu gitu loh sama Daud. Hah, masa anak sekecil ini yang bakal ngalahin raksasa segede Goliat? Raja bertanya, kamu yakin nih kamu akan menghadapi raksasa yang besar itu? Lalu Daud menjawab, Tuanku, walaupun saya ini mungkin kelihatannya kecil ya, tapi saya ini mengembalakan kambing domba. Kalau kambing domba saya ada singa atau beruang yang mau makan, saya pasti akan belain. Saya punya domba-domba. Dan Tuhan saya, Tuhan semesta alam yang selalu melindungi saya, itu selalu menguatkan saya dan membuat saya mampu untuk melepaskan domba-domba saya dari mulut singa maupun beruang di hutan. Akhirnya Raja Saul mulai mau yakin nih, mau mulai, oh ya oke, kelihatannya dia berani, mungkin aja dia bisa kali ya. Ya udah, akhirnya Raja Saul bilang, oke, kalau begitu silahkan. Nah, saat Daud akan menghadapi Goliat, Saul mulai memberikan Daud baju zirah gitu ya, baju yang berat, baju perang yang benar-benar tahan peluru, tahan apa semua dikasih. Dan ternyata Daud yang badannya kecil malah kesusahan pakainya karena dia ngerasa, Tuanku, saya belum pernah pakai baju seperti ini berat banget. Lalu Daud melepaskan semua baju perang itu. Daud hanya menghadapi Goliat dengan baju yang dia pakai sendiri, baju kaos biasa gitu yang dia pakai saat itu. Lalu dia pergi ke sungai, dia pilih 5 buah batu. Hanya 5 buah batu kecil, batu licin aja yang di sungai. Lalu Daud dengan berani maju ke medan perang. Nah, hanya bermodalkan dengan 5 buah batu yang dimasukkan di kantong gembalanya. Kemudian dia maju ke sana. Saat itu Goliat menantang. Goliat bilang, hah, masa yang mau ngelawan saya hanya anak kecil begini gitu, dengan sombongnya gitu ya. Tapi Daud bilang bahwa dia tahu dia maju ini dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Tuhan Yesus kita. Makanya Daud percaya sekali bahwa dia pasti bisa dengan kekuatan Tuhan yang selalu membuat dia menjadi lebih daripada pemenang. Kemudian diangkatlah batu itu, kemudian dilemparkannya lah
dengan sekali lemparan langsung kena ke matanya Goliat. Goliat yang badannya besar, raksasa yang ditakuti orang pun tumbang saat itu. Dan saat itu semua orang langsung melihat kepada Daud. Semua orang kaget. Wah, kok bisa gitu? Padahal orang yang gede-gede aja takut. Tapi Daud yang kecil, cuman dengan bondo batu, hanya bermodalkan batu, bisa mengalahkan raksasa yang segitu gedenya, jatuh tumbang. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa yang sebenarnya kita butuhkan itu adalah keberanian. Karena kita tahu bahwa Tuhan tuh selalu menguatkan kita, dengan Tuhan kita cukup, dengan Tuhan kita pasti bisa. Nah, seperti Daud, ayo kita belajar teman-teman. Hari ini, kalau adik-adik punya rasa takut, mungkin terhadap ujian, terhadap kegelapan. Ada nggak yang masih suka takut ke toilet sendirian? Ayo. Masa Daud aja bisa ngalahin Goliat, kita ngalahin raksasa ketakutan kita nggak bisa. Bisa ya? Jadi per hari ini, ayo kita katakan sama-sama. Bersama Tuhan, katakan bersama-sama adik-adik. Bersama Tuhan, aku berani. Katakan sekali lagi, bersama Tuhan, aku berani. Amin. Wah, terberkati sekali ya dengan firman Tuhan hari ini. Eits, ada satu lagi yang mau memberkati setiap kalian. Apa itu? Big word. Nah, mari sama-sama kita tonton video berikut ini. Nur 18 ayat 30. Karena dengan engkau aku berani belajar apapun, dan dengan Allahku aku berani menjadi yang terbaik. Itu dia big word-nya. Jangan lupa dihafalkan ya. Dan sebentar lagi kita mau mengakhiri JG Kids kita hari ini. Ayo sama-sama kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk JG Kids hari ini. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih berani untuk menghadapi setiap raksasa atau tantangan atau masalah yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang besar dan dahsyat seperti Engkau. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.